Shalom, puji Tuhan. Eh, ya, puji Tuhan hari ini. Saya percaya hadirat Tuhan memenuhi setiap kita semua. Amin. Hari ini agak sedikit one man show, saudara. Bawa alat, siapin sendiri. Ada Arvin tadi. Main musik sendiri, main keyboard, main bass, main drum. Yang belum nanti persembahan. Nanti persembahan boleh siapkan. Saya makanya kolektor ya. Puji Tuhan ya. Tapi saya percaya tidak mengurangi hadirat Tuhan. Amin. Amin. Hari ini kita mau bicara mengenai firman Tuhan. Judulnya yaitu ini. Apa ini? Oke. Nih. Judulnya Fruitful Disciples ya. Saya mau bagikan mengenai Fruitful Disciples ini menjadi tuntunan buat kita semua, buat gereja Tuhan. Amin. Dari tuntunan dari Pak Arifin. Yaitu di sini hari ini saya mau bicarakan yaitu yang pertama yaitu mengenai ini. Principle, yang kedua practice atau effective discipleship ya. Mengenai bagaimana penerapannya dalam kehidupan kita. Saudara, sekali lagi saya percaya saudara sudah sangat sering mendengar ini. Tapi saya mau bagian sesuatu yang ada dua hal yang saya mau Bapak Ibu Saudara tangkap buat bawa pulang kita. Amin. Ya. Yang pertama, ayat menjadi ayat emas. Saya mau mau kita semua membaca ayat ini ya dengan keras. Yang bahasa Inggris boleh, bahasa Indonesia boleh. 1, 2, 3. Dengan demikian Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuat lebat menjadi murid-muridku. Amin. Ya. Saudara, yang pertama sebelum lebih lanjut, saya mau bicara fokus dulu kepada ini mengenai murid. Ya. Saudara, apa yang disebut dengan murid? Murid yaitu bukan sekedar more than student. Bukan hanya student bahasa Indonesia apa sih? Oh ya, murid. Oke. Bukan sebagai murid, tetapi bukan juga lebih daripada believer, percaya. Oke? Apa yang dimaksud dengan murid? Dia lebih dari student. Contohnya seperti ini, ya. Contoh seperti ini. Sebagai student, sebagai murid, dia yaitu tugasnya belajar, betul? Ya, tugasnya belajar. Waktu dia belajar ngapain? Dia mengabsorb. Ya. Sebagai student, saudara di sekolah, dia berusaha untuk mengabsorb pelajarannya. Kalau sebagai murid, saudara absorb daripada firman-Nya. Berusaha menyerap. Belajar itu prinsipnya menyerap, saudara tahu? Kayak spons. Itu maksudnya belajar. Saya percaya setiap dari kita semua, bahkan student tidak di dalam Tuhan pun, yang namanya student dia akan belajar. Sampai tahap ini sama. Yang berbeda yaitu tahap berikutnya. Tahap berikutnya yaitu sebagai follower. Follower yaitu harus obedience, taat kepada perintahnya. Oke? Nah, waktu menjadi murid, misalkan di sekolah, saya percaya saudara tidak menjadi follower, obedience untuk terhadap pelajaran, enggak dong. Saudara belajar, tapi juga tidak obedient, belum tentu. Ini mulai berbeda. Saudara sebagai murid, dikatakan oleh Tuhan, murid itu yang namanya murid bukan sekedar student tapi juga follower terhadap his command. Taat kepada perintah Tuhan. Amin. Itu yang membuat saudara menjadi murid. Kalau saudara tidak taat dengan firman-Nya, berarti saudara hanya belajar. Itu student. Tapi murid dia harus follow, harus taat kepada perintahnya. Yang ketiga yang membuat berbeda,
adalah apa? Ini. Yang berbeda yaitu memikul salib. Saudara tidak hanya follow. Saudara follow artinya taat. Oke. Tuhan perintahkan ini, saudara lakukan. Taat. Itu taat. Ya, itu follower. Pikul salib itu maksudnya apa? Ini. Maksudnya ini. Christ character. Itu harus ada dalam kita. Saudara harus mikul salib sehingga karakter Yesus ada pada kita. Ini tingkatannya lebih lagi. Amin. Saudara, orang harus bisa lihat Yesus pada kita. Melihat Tuhan pada kita. Bukan melihat hantu pada kita. Saudara lebih dianggap hantu atau Tuhan? Oleh itu tuh anak Tuhan sih, tapi kayak kelakuannya kayak hantu katanya gitu. Saudara kalau sampai gitu tuh parah banget sih. Saudara bertobat dah. Kalau sampai ada yang sampai gitu, wah itu nggak ada bedanya tuh sama setan. Nah itu saudara kalau pernah berarti saudara udah kelewatan. Saudara pikul salib ini Christ character. Pikul salib ini bukan hanya taat, tetapi orang bisa lihat Kristus dalam kita. Nah, lihatnya di mana? Oke, saudara menurut saudara cara melihatnya gimana bahwa supaya orang bisa lihat Yesus dalam kehidupan kita? Gimana caranya? Yang pertama potong rambutnya dipanjangin kayak Yesus. Saudara nggak jadi kayak Yesus, jadi kayak gembel. Saudara dulu saya pernah sekolah pertama kali seumur hidup waktu saya kuliah pertama kali kan dibotakin. Habis dibotakin nggak dicukur. Art kan katanya. Padahal ngeliatnya saya geli banget sih sekarang. Saudara rambut saya pernah segini saudara. Pernah panjang saudara. Panjang sekali saudara. Terus saya ingat banget panjang, udah panjang bosen ya. Potong pendek. Seret. Tapi dikasih kuncir. Kuncirnya tetap panjang sampai bertahun-tahun gitu ya. Saudara ya apa yang dimaksud dengan bagaimana bisa melihat Yesus dalam kehidupan kita? Menurut saudara? Dari mana? Ya. Dari sini, dari ini ya. Kita sekarang bicara mengenai buah ya. Ini buah apa? Jeruk saudara. Kata saya. Supaya melek. Saya dikomplain saudara. Dari mana? Dari buah saudara. Buah ya. Apa saudara saya percaya kita semua pernah. Kita baca sama-sama yang disebut dengan Galatia 5:22 sampai 23. Sama-sama ya yang keras ya. 1, 2, 3. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Hafal? Oh kok enggak? Enggak, saya cuma tanya, hafal enggak? Ya udah kalau enggak hafal ya enggak apa-apa gitu. Saya cuma tanya siapa tahu ada yang hafal. Saudara, ini yang disebut dengan buah roh. Yang sebenarnya yaitu disebut dengan fruit of character. Inilah buah terlihat dari mana karakter. Inilah karakternya. Jadi intinya adalah Tuhan, bagaimana orang bisa melihat Tuhan dalam kita lewat aspek ini. Amin. Ini nomor satu yang harus kelihatan bahwa Tuhan ada dalam diri kita. Amin. Amin. Ya. Saudara, oke, selanjutnya memang apa yang Tuhan bilang kalau mengenai hal ini. Ini yang nama dikatakan. Kalau dikatakan apa? Bapakku dipermuliakan jika kamu berbuah lebat. Berbuah lebat tuh maksudnya apa? Maksudnya punya anak 2 jadi anak 3. Hah? Punya mobil 2 jadi mobil 3. Itu berbuah. Ya, saudara, itu berkembang biak, itu lain. Itu berkembang. Saudara, maksudnya berbuah apa? Yang tadi Galatia 5:22-23, semakin banyak itu semakin lebat. Dan kalau saudara punya hal ini, Tuhan bilang nama Tuhan yang dimuliakan.
Saudara tahukah, sadarkah? Saudara bagaimana cara meninggikan Tuhan, memuliakan Tuhan? Lewat apa? Saudara memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan lewat apa? Worship. Saudara, salah satunya kebanyakan dari mana? Dari penyembahan kita itu meninggikan nama Tuhan, memuliakan Tuhan. Tetapi tidak hanya dengan memuliakan dengan penyembahan kita. Ternyata dari sini, dengan menunjukkan karakternya kita, sebenarnya memuliakan Tuhan. Karena itu kelakuan kita itu penting. Buat siapa? Buat saya. Buat Tuhan. Tahu nggak? Kelakuan itu penting. Hah? Colek kiri, colek kanan. Tahu nggak? Kelakuan itu penting. Karena itu kelakuan itu penting. Karakter itu penting. Nggak bisa, memang dari sana, dari sono saya begini. Nggak bisa kata Tuhan. Amin. Nggak bisa. Oke. Big idea-nya. Glorifying God. Memuliakan Tuhan. Semakin banyak. Tapi nggak hanya itu saudara. Bahasa aslinya. Fruit dari karpos Yunani. Artinya saudara lihat nih. Signify apa? Pertama tangible. Tangible itu bisa dirasakan. Buah yang namanya berbuah itu harus tangible. Harus bisa dirasakan. Kedua visible. Terlihat. Saudara, saya bawa buah di tas itu. Saya ada buah durian di tas itu. Benar, saya bawa buah. Saya punya pohon durian di rumah. Diketawain saya. Kenapa? Pastor nih, kenapa? Pastor ya cuma ngomong doang. Benar, cuma ngomong doang. Iya, mana buahnya? Virtual buahnya. Saya mau kasih buah durian virtual, mau nggak? Hah? Virtual yang benar aja. Tapi Tuhan mau lihat, saya punya kasih, tapi virtual. Enggak ada, ini kasih loh. Hah? Enggak kelihatan tuh. Itu virtual. Saya baik, saya orangnya baik. Saya murah hati. Katanya, kata siapa? Kata saya. Kata orang, gimana? Enggak. So enggak virtual. Enggak, dalam hati saya itu murah hati kok. Beneran. Dalam hati saya ini benar-benar murah hati. Saudara nggak akan pernah percaya karena enggak tangible, karena tidak bisa dirasakan. Orang saudara tidak pernah merasakan gitu bahwa ini saya merasakan murah hati dari dia. Tidak pernah terlihat nyata, tidak pernah terlihat kelihatan. Berarti itu virtual. Nah saudara, buah roh itu virtual atau real? Mari kita lihat sekarang ya. Apa ini yang reflection? Apa yang tangible dan visible in my life? Kasih, sukacita, damai. Saya mau kita sebentar 5 menit. Saudara punya handphone? Kalau nggak punya, minta sebelah, bukan tanya saya. Saudara punya handphone? Saudara punya catat? Saya minta sebentar, saudara keluarkan atau keluarkan kertas boleh, kertas bolpen boleh. Tulis. Ya, sebentar. Siapaan? Ayo dong cepetan. Oke. Saudara, ini ada 9 ya, kasih, sukacita, damai sejahtera ya. Saudara tulis kasih, sukacita, damai. Sekarang saudara bicara menurut saudara kasihnya saudara berapa? Dari 1 sampai 5. 1 paling tidak oke, 2 mendingan, 3 rata-rata, 4, 5 paling super. Oke? Ya. Ada 5. Saudara coba pakai handphone boleh, dari pakai note boleh. Yang pertama tulis kasih. Oke, kasih. Nilai berapa? 1, 2. Saudara cepat aja.
Saudara jangan mikirin banyak, saya itu berapa ya? Enggak. Saudara langsung aja, saudara tahu kok diri sendiri. Oke, saudara kasih berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 2. Apa-apa, terserahlah. Sukacita. Ada? Udah berapa? Beneran, saudara. Nanti saya akan tanyakan soalnya. Sukacita berapa? Oke, 10 gitu ya. Oke. Terus damai sejahtera. Damai sejahtera singkat juga boleh lah, DS. Kalau saya BL. Kalau soalnya SL. Udah ada. Damai sejahtera berapa? Kesabaran. Jangan bikin saya ketawa dong. Oke. Kemurahan. Ya. Bukan kemurahan harga saudara, kemurahan harganya gitu. Enggak ya. Saya murah banget sih gitu, bukan kemurahan. Oke? Udah, kebaikan. Udah. 3 lagi, kesetiaan. Oke. Kelemah lembutan. Oh iya cepat-cepat, oke, diprotes saya. Jemaat bisa protes saya lagi khotbah loh. Udah, kelemah lembutan. KL aja, KL Butan gitu. Boleh. Terus terakhir, penguasaan diri. PD, penguasaan diri. Udah. Oke. Kalau udah, sekarang saudara jumlahkan. Kalau semuanya 5, 45. Benar kan? Ya, oke. Udah jumlahkan? Udah? Jumlahkan. Kalau 3 semua 27 kalau salah. Ya. Saudara nggak usah angkat tangan di bawah 27. Oke. Ada yang 45? Saya mau minta ada yang 45. Wah, oke. Oke. Sekarang kasih sebelahnya. Kasih sebelahnya. Saudara ya bisa berdua kasih sebelahnya ya. Sekarang saudara lihat di antara nilai yang saudara lihat tetangga saudara, kira-kira nilai kelebihan atau kekurangan? Oke. Udah ya, lihat. Udah tukar? Tukar sama siapa? Udah, jangan dirubah dulu. Oke, sebentar ya. Udah? Oke, tukaran ya. Itu di belakang tukaran. Udah. Sekarang gini. Siapa yang saudara lihat menilai bahwa ternyata lawan saudara itu sebenarnya lebih rendah, ya nggak usah angkat tangan ya, nggak enak hati tuh. Lebih rendah daripada seharusnya. Atau gini, saya balik. Siapa yang saudara lihat tetangga saudara sebenarnya dia menilai diri dia lebih rendah, seharusnya lebih tinggi. Ada yang harusnya lebih tinggi, angkat tangan? Hah? Enggak ada. Jadi lebih rendah dong. Ngerti enggak? Saudara kan balik sebelah. Siapa yang menurut saudara dia misalkan nilainya 40, ya 45. Menurut saya sih enggak dia enggak 45, di bawah. Menurut saya lebih rendah daripada yang dia nilai diri sendiri. Siapa yang lebih tinggi, misalnya dia ternyata 27. Ternyata enggak, dia harusnya totalnya yaitu sekitar 40-an gitu. Nah, siapa yang saudara lihat tetangga saudara lebih tinggi seharusnya? Lebih rendah semua? Oke. Oke. Siapa yang, maksudnya yang lain semua rasa lebih rendah? Waduh, gawat. Berarti apa? Saudara merendahkan, enggak menilai diri sendiri ketinggian. Justru itu, berarti kalau, saudara ngerti gak sih? Khusus yang ini nanti saya kasih penjelasan. Abis ini sejam sessionnya. Oke. PR. Kebanyakan saudara menilai diri sendiri lebih atau kurang dibandingkan orang menilai saudara.
Hah? Oke lah, rata. Saudara, kadang nilai kita dengan orang menilai kita beda kan? Ya enggak? Nah, yang bagusnya kita nilai sekian, orang menilai kita ternyata enggak kok, kamu tuh lebih, kamu tuh kasihnya lebih, kamu tuh lebih baik, kamu tuh ini, kamu tuh luar biasa, kamu tuh ini, kamu. Ya harusnya gitu. Ya. Atau malah saya tuh kasihnya semua saya 45. Hah? 45? Enaknya aja. Ada yang begitu enggak? Ya gitu ya. Disinilah maksudnya menunjukkan. Angkanya saudara tolong diingat karena nanti saya akan tanyakan selanjutnya. Oke, di sini menunjukkan nilai saudara sudah berapa yang tangible dan sudah berapa yang visible daripada buah roh ini. Amin. Kalau saudara masih ada rapot merah, masih ada kesempatan. Amin. Masih ada kesempatan. Lanjut ya. Sekarang how-nya. How-nya ini saya akan bagi cuma 2. Ya, bagi cuma 2. Yang pertama, dikatakan ayat yang kedua. Ya. Setiap ranting yang padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Jadi yang pertama, kalau tidak berbuah di apa? Kalau tidak berbuah di apa? Oke, kalau supaya yang berbuah dibersihkan. Benar? Saudara, caranya bersihkan pakai apa? Saudara, cara bersihkan kalau saudara punya pohon, punya buah, bersihkan diapain? Oh, digunting, nggak pakai hair dryer. Supaya lebih matang gitu. Shampooin gitu, enggak. Oh, digunting. Iya, enggak apa-apa, digunting. Oke, itu dipotong atau dibersihkan? Dipotong. Oh, kalau dibersihkan pakai apa? Dibersihkan pakai apa? Bersihkan buahnya supaya lebih teratur. Diprune ini pakai apa? Pakai gunting. Jadi mau dibersihkan, dipotong, dua-duanya pakai gunting loh. Bener gak sih? Tapi kan pertanyaannya begini, gampang kan? Nah kalau kita sedang kena pisau nih, sebenarnya lagi dipotong atau dibersihkan? Hah? Oke. Saudara yakin saudara sedang dibersihkan, dipotong? Dalam nama Yesus. Bukan dipotong tapi dibersihkan. Benar gak? Bedanya gimana? Bedanya gini. Misalkan saudara punya pohon. Gak mungkin dong saudara baru beli pohon. Beli dari mana? Beli pohon dari Costco ke, dari mana ke, dari Osh ke. Ya, beli saudara. Terus baru 3 hari, wah nih gak berbuah nih, gak berkembang. Terus dibuang gitu. Iya, oh itu return, ya betul. refund. Gak mungkin dong. Tunggu kapan? Ditungguin dong. Sampai kapan? Ya sampai cukup lama lah. Seminggu, sebulan, berapa bulan. Benar gak? Kapan saudara memutuskan akan, dibuang aja dah. Atau di refund lagi. Enggak. Saudara kapan memutuskan bahwa pohon ini, aduh nih, saya buang aja nih. Kapan? Kalau mati, nggak berbuah. Sampai kapan? Ya kalau lama, harusnya sudah berbuah, nggak berbuah. Aduh deh, saya udah nggak sabar, saya buang aja dah. Bener nggak? Jadi artinya apa? Tuhan tuh melihat kita. Tuhan tunggu, berapa lama kita sudah Kristen? Saudara, Tuhan tuh ngelihat, ini udah Kristen udah lama ya, 10 tahun, 15 tahun. Tapi kelakuannya ajubile, kayak begini. Kira-kira Tuhan tuh ngomong, kira-kira gimana, ini potong atau dibersihkan tuh? Hah? Bener gak? Ya kan, Tuhan tuh melihat, Tuhan tuh tunggu loh. Dia tuh sabar loh. Tapi kalau sampai kapanpun
sampai Tuhan datang saudara tidak berubah, menurut saudara Tuhan tunggu? I don't know, saya nggak tahu dah. Tapi saya berdoa, Tuhan tuh bersihkan. Tuhan masih kesempatan, Tuhan tuh punya kasih. Begini nih, satu keadaan. Apa yang menghalangi orang berbuah? Distraction. Tahu kan distraction kan? Banyak distraction. Distractionnya banyak lah. Ya hobi, ya apa, ya teman, ya apa sih? Saudara tahu lah. Distraction yang membuat distraction saudara. Pride, sombong, angkuh, ya nggak pernah ngaku salah, nggak pernah merasa salah, nggak pernah merasa kurang. Unconfessed sin, bukan hanya unconfessed, sin yang tidak disadari. Saudara lebih bahaya kalau saudara tidak merasa, tidak sadar kalau ada dosa, betul? Busy, kesibukan atau world, keduniawian. Mungkin saudara itu kurang lebih. Ini sekali lagi ya, saya cuma gambaran. Ini kurang lebih. Nah saudara, menurut saudara nih, kalau saudara jadi Tuhan, kalau saudara jadi Tuhan, saudara ngelihat anak saudara sepertinya kayak ini, aduh nih distract dengan yang lain, saudara dia nggak fokus, dia ini, saudara akan ngapain? Misal dia punya teman-teman yang yang mengganggu konsentrasi dia sehingga menjadi seperti ini. Saudara akan ngapain? Saya mau tanya. Hah? Tegur. Wah iya. Kalau saudara masih, dia juga masih? Hah? Jangan digantung ya. Jangan digantung saudara. Saudara kalau dia masih, kalau dia punya teman, putusin tuh hubungan. Cie. Benar gak? Apa distract-nya? Distract-nya yaitu misalkan handphone. Jangan pakai handphone. Enggak ada yang bercanda. Mana ada gitu ya. Atau apa yang membuat distraction? Kenapa? Saudara akan lakukan do something supaya saudara, anak saudara itu bisa benar. Menurut saudara, apa yang akan Tuhan lakukan? Kalau kita ke gereja distract sama yang lain. Dengan duniawi, dengan hal-hal kesombongan, dengan fokusnya yang lain. Kira-kira saudara, Tuhan akan lakukan apa? Saya percaya Tuhan akan bersihkan. Benar gak? Cara bersihnya gimana? Pertama, tiba-tiba saudara dimusuhin sama teman-teman. Saudara punya teman, tiba-tiba teman baik saudara atau teman saudara musuhin. Sendiri saudara dikucilkan. Mungkin saudara dipisahkan. Sedang dipisahkan oleh Tuhan demi kebaikan kita. Benar? Mungkin ada yang distract-nya dengan apa, dengan hal yang lain. Mungkin memang hal itu Tuhan izinkan dipisahkan. Saudara ngalami sesuatu yang tidak enak. Tujuannya Tuhan apa? Ini loh, buat Tuhan yang lebih concern, yaitu berbuah daripada your comfort. Saudara bertumbuh lebih penting. Benar gak? Karena itu saudara, kalau Tuhan tegur, saudara masih enggak, saudara Tuhan akan atur demikian supaya kita dibersihkan. Dengan distraction, dengan hal-hal yang duniawi, dengan hal-hal yang lain. Itu dibersihkan. Amin. Jadi kalau sedang kita mengalami pisau dalam kehidupan kita, mungkin Tuhan sedang bersihkan. Pruning mungkin sedang merimus apa yang menjadi penghalang buat kita lebih dekat ke Tuhan. Amin. Yang kedua ini, refine. Kenapa di prune? Untuk supaya di shape lebih bagus. Di reshape kitanya. Yang ketiga, tujuannya yaitu untuk di redirect. Mengarahkan. Oh pohon, dipotong, diikat, diarahkan lebih baik. Itu yang Tuhan sedang lakukan kepada kita. Tuhan itu baik. Amin. Tuhan itu baik. Kita sedang mungkin kena pisau, cukur, pisau gunting
tapi bukan untuk dibuang. Tapi supaya kita lebih dekat. Karena itu jangan lari menjauh, lari mendekat ke Tuhan kalau sedang kena pisau. Amin. Kalau sedang kena masalah, bukan lari menjauh, lari mendekat. Yang nomor 2, jadi nomor 1 yang saudara perlu diingat yaitu mengenai apa? Gunting. Amin. Ya, nomor 1 saya cuma mau minta ingat saudara gunting atau pisau. Jadi saudara ingat maksudnya apa? Dibersihkan, dipotong. Itu yang saudara harus ingat. Pulang dari tempat ini. Saya akan tanya minggu depan. Bohong sih. Oke, next. Ayat keempat. Tinggallah di dalam aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya. Kalau tidak tinggal dalam pokok anggur. Ini bicara mengenai pokok anggur yang benar. Saudara mengenai hal ini. Saya garis bawahi ya. Apa yang dimaksud dengan tinggal, yaitu abide, apa yang dimaksud? Cuman satu. Abide in Christ. Tinggal dalam Tuhan. Artinya pertama, remain. Tetap. Saudara, anggap aja saudara ini tangan kiri saudara angkat gini. Ya, ini batang. Yang namanya remain, ini kalau ranting itu adalah, saudara coba angkat tangannya. Mana batangnya? Kalau disebut ranting adalah nempel. Betul? Yang namanya ranting dia nempel. Kalau begini disebut ranting enggak? Enggak. Betul? Artinya remain, tetap. Yang kedua adalah constantly. Udah tetap dia remain begini, terus constant. Bukan begini, kadang gini, kadang gini, kadang gini, kadang gini. Enggak gitu ya. Yang namanya abide itu tetap nempel, constant. Jadi cuma 2, menunjukkan saudara adalah abide, tinggal. Yaitu tinggal tetap, remain, dan constant. Yang ketiga, yaitu intimate connection. Saudara harus punya connection. 3 hal ini, saudara lakukan artinya saudara tinggal. Kalau saudara lakukan remain constantly, intimate connection dengan Tuhan, tetap sampai dengan saat ini, saudara itu namanya saudara tinggal dalam Tuhan Yesus. Ini yang kedua saya mau bicara pada saudara yang saudara tetap ambil di benak saudara. Yaitu apa? Apa yang disebut dengan ranting atau kayu? Saudara ini atau gitar yang bagus ini dibuat dari apa? Enggak, dibuat dari ranting dong. Enggak ya? Kayu atau ranting? Kayu. Oke, ini dari kayu. Loh, kayu dengan ranting sama enggak? Bedanya di mana? Kalau ranting, dia tetap pohon itu ranting. Begitu kalau ranting mau besar mau kecil, kalau misalnya rantingnya besar, pohonnya besar, begitu lepas dari pohon, masuk ke pabrik namanya kayu. Benda yang sama jadi kayu. Saudara nggak ke toko, ke pabrik kayu, saya mau beli ranting dong, ranting yang gede ya. Enggak kan? Mau belinya apa? Kayu. Sudah menjadi. Saudara, ranting kayu bedanya apa? Saudara begitu lepas namanya menjadi kayu. Saudara, kayu itu benar gak? Tidak ranting lagi. Begitu dari lepasnya pohon di bawah, bersihkan rantingnya masih betul. Pohon begitu dipotong masuk di bawah, mereka bilangnya ini bukan ranting lagi, ini kayu. Namanya berubah. Benar gak? Kita nih kayu atau ranting? Benar gak? Saudara kayu atau ranting? Saudara menentukan sendirilah. Ntar saya disangka lagi. Ini yang dibilang. Yang membuat ini berbeda adalah begitu saudara terpisah dari Tuhan,
saudara menjadi kayu. Nggak bisa berbuah, udah mati begitu. Nggak dong, saudara beli kayu, beli kayu, misalnya di mana di Home Depot, tiba-tiba, kayunya makin gede loh. Ada hantunya itu. Enggak kan, ya kayu ya begitu aja begitu. Nggak mungkin, saudara tapi beli pohonnya makin gede, wajar. Karena itu tidak akan pernah bertumbuh. Saudara, ini satu hal yang penting sekali. Danger of disconnection. Saudara nggak connect sama Tuhan, nggak punya connection, nggak remain, nggak tetap berbuah, nggak bisa tumbuh di dalam dunia ini. Buat saya, di dunia ini, mungkin secara jasmani saudara diberkati, saudara fine aja, oke, fine kata siapa? Tapi kata Tuhan nggak tahu. Oke, yang kedua tadi bicara mengenai ranting atau kayu. Yang pertama mengenai pisau gunting. Yang kedua, saudara ranting atau kayu. Kita baca sama-sama ya. Our declaration, fruitful disciples. Abide, sama-sama, 1, 2, 3. Abide in Christ. Grow in character. Serve faithfully. Make disciples. Amin. Ini yang menjadi ini daripada Tuhan. Yang Tuhan mau. Oke. Kita akan terima perjamuan kudus yuk. Mari kita siapkan hati kita.